Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afifah dengan rekan kelompok saya Anissa Makfira semester 2 dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidenren Rafah. Di sini saya akan membahas materi kelompok kami, kelompok 4, mengenai lingkungan kerja, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Pengertian lingkungan kerja fisik. Menurut Terry, lingkungan kerja dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi atau perusahaan. Menurut Gomez, lingkungan kerja adalah proses kerja di mana lingkungan saling berinteraksi menurut pola tertentu dan masing-masing memiliki karakteristik atau nilai-nilai tertentu mengenai organisasi yang tidak akan lepas daripada lingkungan. Jenis-jenis lingkungan kerja. Menurut Sedarmayanti, secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Yang pertama, lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. Lingkungan non-fisik ini juga merupakan kelompok lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Adapun menurut Sedarmayanti mengungkapkan beberapa faktor terkait yang mempengaruhi lingkungan kerja, yaitu pertama, faktor penerangan atau cahaya. Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna mendapatkan keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan adanya penerangan atau cahaya yang terang tetapi tidak menyilaukan. Yang kedua, temperatur di tempat kerja. Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai temperatur berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan normal sehingga suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar tubuh. Kelembaban di tempat kerja. Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara. Biasa dinyatakan dalam persentase. Kelembaban ini berhubungan atau dipengaruhi oleh temperatur udara dan secara bersama-sama antara temperatur, kelembaban, kecepatan udara bergerak dan radiasi panas dari udara tersebut akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya. Lingkungan kerja kimia. Faktor kimia adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas pekerja yang bersifat kimiawi, diakibatkan oleh penggunaan bahan kimia dan turunannya di tempat kerja yang dapat mengakibatkan penyakit pada pekerja, meliputi kontaminan kimia di udara berupa gas, uap, dan partikulat. Lingkungan kerja fisiologi ergonomi. Ergonomi adalah cabang ilmu sains yang berfokus pada interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya, khususnya pada lingkungan pekerjaan. Ergonomi merupakan proses mendesain dan mengatur tempat kerja, sistem, dan produk agar sesuai dengan penggunaan dan memastikan kenyamanan serta keamanan saat digunakan. Lingkungan kerja psikologi dan perilaku. Lingkungan kerja merupakan tempat di mana para karyawan melakukan aktivitas bekerja. Lingkungan kerja dapat membawa dampak positif dan negatif bagi karyawan dalam rangka mencapai hasil kerjanya. Lingkungan kerja yang kondusif akan membawa dampak baik bagi kelangsungan karyawan bekerja. Sebaliknya, lingkungan kerja yang kurang kondusif akan membawa dampak negatif bagi kelangsungan karyawan bekerja. Baiklah, itulah materi yang sempat saya bawakan. Untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya mengenai lingkungan kerja, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya, dan jangan lupa di like dan subscribe. Untuk jawaban dari pertanyaan nanti saya akan jawab di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.